Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang siklus menstruasi. Masih di materi pelajaran IPA kelas 9. Menstruasi itu adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Pada umumnya, wanita mengalami siklus menstruasi setiap 28 hari sekali. Namun tidak semua siklus menstruasi pada wanita itu sama. Ada yang kurang dari 28 hari dan ada yang lebih dari 28 hari. Nah, kapan menstruasi itu dimulai? Nah, menstruasi itu dimulai ketika wanita menginjak masa remaja sampai dengan masa menopause. Penyebabnya adalah meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, dinding rahim ini banyak mengandung pembuluh darah. Beberapa hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi, yang pertama ada estrogen, ada progesteron, ada luteinizing hormone atau LH, dan ada follicle stimulating hormone. Estrogen dan progesteron ini diproduksi di dalam folikel. Folikel letaknya adalah ada di ovarium. Sedangkan LH dan FSH diproduksi di dalam kelenjar pituitari atau hipofisis. Letaknya adalah ada di otak. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen dan progesteron ini mempengaruhi ketebalan dinding rahim. Dan yang bawah ini adalah grafik pertumbuhan hormon FSH dan LH, di mana hormon FSH dan LH ini mempengaruhi pertumbuhan folikel dan pelepasan ovum. Coba kita lihat pertumbuhan masing-masing hormon. Estrogen semakin ke kanan semakin bertambah kadarnya, kemudian mengalami titik puncak, kemudian turun lagi dan naik lagi, turun lagi. Untuk hormon progesteron pertumbuhannya sangat lambat, kemudian naik sampai puncak dan turun lagi. Untuk hormon FSH kadarnya mulai berkurang atau menurun, tapi tiba-tiba melonjak terus turun lagi, naik lagi. Untuk LH ini pertumbuhannya sedikit bertambah, kemudian menurun lagi, dan suatu saat dia timbul lonjakan, kemudian turun lagi dan turun lagi. Oke, kita lihat dulu fungsi dari masing-masing hormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Ada hormon FSH. Ini fungsinya adalah untuk memacu pertumbuhan folikel dan sekresi estrogen. Terus ada LH. Fungsinya adalah untuk memacu ovulasi dan sekresi progesteron. Nah, ini bisa dilihat ketika terjadi lonjakan LH, diiringi dengan pertumbuhan hormon progesteron. Kemudian yang kedua, hormon yang dihasilkan di dalam ovarium. Ada estrogen. Fungsinya adalah untuk memacu penebalan endometrium atau dinding rahim. Sekresi mukosa menghambat FSH dan memicu pengeluaran LH. Sedangkan untuk hormon progesteron, fungsinya adalah untuk memelihara penebalan endometrium atau dinding rahim dan menghambat pertumbuhan LH. Kenapa ini LH harus dihambat? Nah, pertumbuhan progesteron itu setelah terjadi ovulasi. Nah, supaya tidak terjadi ovulasi lagi, maka LH ini harus dihambat. Ya, kita lanjutkan.
Hormon estrogen dan progesteron ini mempengaruhi penebalan dinding rahim. Sedangkan FSH dan LH ini adalah mempengaruhi pertumbuhan folikel. Nah, ini ya, untuk pertumbuhannya dimulai dari kiri bawah, terus ke kanan, ke atas, ke kiri lagi. Diawali dari hari ke-0 sampai hari ke-5. Nah, ini dinding rahim menurun. Nah, ini artinya adalah meluruh. Nah, terjadi menstruasi. Menstruasi pada umumnya terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-5. Namun tidak semua wanita sama. Ada yang lebih dari 5 hari atau kurang dari 5 hari. Apa yang terjadi pada saat menstruasi? Hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Nah, ini folikel dalam ovarium bertambah dari hari pertama sampai hari ke-5. Ini folikelnya tumbuh. Yang terjadi pada dinding rahim. Nah, dinding rahim atau endometrium meluruh. Coba kita lihat gambarnya. Nah, maka keluarlah darah melalui vagina. Selanjutnya dikenal dengan fase proliferasi, di mana pada fase proliferasi ini folikel berkembang. Nah, mulai tanggal 5 sampai tanggal 13 ini folikel berkembang. Nah, sedangkan folikel itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Karena folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, maka di sini kadar estrogen meningkat. Sedangkan hormon progesteron tetap. Nah, meningkatnya hormon estrogen dan progesteron ini akan mempengaruhi penebalan dinding rahim. Nah, dinding rahim mulai menebal. Coba kita lihat grafik penebalan dinding rahim, mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 13. Nah, dinding rahim ini mulai menebal. Ini fase proliferasi. Nah, pada fase proliferasi, hormon estrogen dan progesteron memacu diproduksinya LH dan FSH. Nah, maka di sini semakin bertambahnya hormon estrogen dan progesteron, LH ini meningkat sampai terjadi lonjakan. Pada akhir fase proliferasi, sekitar tanggal 14, di sini LH dan FSH meningkat secara mendadak. Nah, peningkatan LH dan FSH ini secara mendadak, maka terlepaslah ovum dari ovarium yang dikenal dengan ovulasi. Kemudian, ovum ditangkap oleh fimbriae dan bergerak menuju tuba Fallopi. Ini adalah fase sekretori. Folikel yang sudah kosong karena ovumnya sudah terlepas, ini akan membentuk corpus luteum. Nah, di sini pertumbuhan corpus luteum. Mulai tanggal 15 sampai tanggal 28. Ini fase corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Nah, di sini hormon progesteron meningkat. Meningkatnya hormon progesteron ini akan mempertahankan ketebalan endometrium atau dinding rahim. Tujuan dari penebalan dinding rahim ini adalah untuk mempersiapkan tempat menempelnya ovum apabila terjadi fertilisasi. Jika ovum tidak dibuahi, maka corpus luteum tidak lagi mengekskresi hormon estrogen dan progesteron. Dengan demikian, kadar hormon estrogen dan progesteron menurun. Jaringan penyusun endometrium rusak dan pembuluh darah pecah. Dinding rahim atau endometrium meluruh, maka terjadilah menstruasi.
Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang siklus menstruasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.